itu adalah peripheral resistance. Ini. Kemudian CO itu sendiri ternyata komponennya dua, yaitu SV kali FR, Joe. Karena CO-nya diganti TD kali CO-nya diganti SV kali FR, maka rumusnya TD sama dengan SV kali FR kali PR. Jantung memompa darah. Itu cardiac output, keluaran dari kardiak, keluaran dari jantung. Kalau PR, peripheral resistance, itu adalah tahanan di pembuluh darah. Kalau jantung kita memompa darah, darah itu keluar dari jantung, nanti kan masuknya ke pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu punya namanya peripheral resistance, tahanan di tepi-tepi pembuluh darah. Misalnya pembuluh darah kayak gini, seperti dalamnya berongga gitu ya, kemudian ada permukaan luarnya. Nah, kalau darah mengalir di dalam, ada cairan mengalir di dalam, maka nanti permukaan ini punya tekanan. Itu namanya peripheral resistance. Kalau teman-teman menyiram tanaman pakai selang yang teman-teman pegang, di dalamnya kan mengalir air. Kan terasa ya getarannya ya. Nah, semakin deras aliran airnya, getarannya makin besar. Tapi kalau aliran airnya kecil, ya nggak terasa apa-apa kita pegang. Padahal di dalamnya ada yang mengalir. Itu peripheral resistance. Kalau SV, normalnya jantung berdetak berapa kali? Ya, 60 sampai 100 ya. Sama dengan denyut nadi. Denyut jantung itu sama dengan denyut nadi. Kalau nggak percaya nanti teman-teman ukur nadi itu ya, nadinya terkati 60 tuh. Tapi kalau orang biasa bisa 80, 90 gitu ya. Masih normal. Nah, coba teman-teman bayangkan, kalau ada orang komponen-komponen dari tekanan darah itu, mengubahnya bagaimana? Menurunkan supaya yang tekanan darah tadinya tinggi menjadi lebih rendah, kembali ke normal. Kalau hipertensi kan naiknya di atas normal gitu ya. Nah, diturunkan supaya kembali ke nilai normal. Maka langsung saja kita coba lihat, ada obat golongan diuretik tuh. Golongan diuretik itu. Apa bisa seperti itu? Bisa ya, karena diuretik itu kan membuang cairan dari dalam tubuh. Kalau cairan dibuang, maka volume darah mengecil atau yang normalnya 60 sampai 100 kali per menit tadi, itu kan normalnya ya. Kalau pada orang hipertensi itu bisa lebih tinggi tuh. Bisa 120 kali per menit. Bahkan bisa hampir 200 kali per menit. Nah, kalau detak jantungnya makin tinggi, maka tekanan darahnya kan makin tinggi. Beta blocker itu menurunkan tekanan darah dengan cara mengurangi frekuensi denyut jantung. Berarti kira-kira nih, beta blocker itu tempat kerjanya di mana ya? Di jantung. Jadi beta blocker kan namanya beta ya, blocker. Beta itu reseptor beta, blocker itu penghambat. Penghambat reseptor beta. Mekanismenya obat ini akan memblok reseptor beta yang ada di jantung. Kalau reseptor beta itu diblok, maka frekuensi atau denyut jantungnya akan menurun. Jadi yang semula misalkan 120 kali per menit, ketika minum beta blocker, turun tuh denyut jantungnya menjadi ke arah normal ya. Misalnya 80 kali per menit atau 90 kali per menit. Nah, maka nanti tekanan darahnya juga akan turun. Nah, seperti itu teman-teman ya, cara kita memahami mekanisme aksi obat, khususnya obat-obat hipertensi, kita bisa melihat dari di mana dia bekerja untuk menurunkan komponen-komponen tekanan darah. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Niatnya untuk menurunkan tekanan darah, itu ya. Tetapi akan mengalami efek samping. Misalnya beta blocker yang non selektif, contohnya ini nih, yang propranolol itu. Dia kalau minum propranolol, niatnya menurunkan tekanan darah. Tapi bisa timbul efek samping yang ada. Ini, tapi kalau dikasih beta blocker, jangan.
karena itu bisa membahayakan, bisa menimbulkan efek samping bronkokonstriksi. Nah, itu contoh penerapan di farmasi klinik. Maka teman-teman dengan memahami mekanisme aksi ini, yang pertama tentu bisa ya menyebutkan bagaimana cara obat itu bekerja. Yang kedua, memahami obat ini cocoknya untuk siapa, nggak cocoknya untuk siapa. Gitu. Ya itu ya, intinya seperti itu. Yang beta blocker. Nanti yang alpha blocker dia bekerjanya di peripheral resistant. Ini contohnya prazosin, doxazosin, terazosin. Dia bekerjanya nanti di pembuluh darah ya. Peripheral resistant itu kan kejadiannya di pembuluh darah. Dia menurunkan tahanan perifer. Peripheral resistant itu bahasa Indonesianya tahanan perifer, maka tekanan darah akan turun. Itu golongan alpha blocker. Golongan yang lain di mana? Banyak ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Golongan yang lain ada, nah, yang terkenal apa misalnya? Golongan ini ya, angiotensin 2 antagonis. Misalnya losartan, candesartan. Kemudian ACE inhibitor. Tadi sudah ya? ACE inhibitor sudah ya, SV sama PR. CCB. Golongan CCB apa itu? Kalsium channel blocker ya. Sama dengan kalsium antagonis, sama. Nah, dia ada beberapa kategori ya. Misalnya yang turunan dihidropiridin sama non dihidropiridin, itu dulu farmakologinya. Ya, yang kita perlu pahami sekarang dia banyak gitu ya. Contohnya verapamil, diltiazem, kemudian ada nifedipin, amlodipin, nimodipin. Yang sering dipakai apa? Paling sering amlo ya, amlodipin. Di mana dia bekerja? Nah, misalnya amlodipin nih, kotak yang tengah ini kita lihat dia panahnya ke atas ya. Berarti dia bekerja di peripheral resistant juga. Nah, di sini. Nah, itu ya. Lurus ke atas di PR. Kalsium antagonis atau kalsium channel blocker bekerjanya di pembuluh darah untuk mengurangi peripheral resistant. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ya, konseling ya, konseling nih. Nah, ini biasanya ilmu yang paling pertama diterapkan ketika teman-teman bekerja sebagai apoteker, itu ya konseling ini. Jadi gimana kita berkomunikasi dengan pasien, kemudian obat yang dia konsumsi itu kita bahas di situ. Itu namanya konseling kan gitu ya. Nah, apakah konseling hanya obat saja? Sebenarnya tidak. Kalau kita sebagai apoteker nanti memberikan konseling untuk pasien-pasien hipertensi, itu yang pertama kita bisa memberikan konseling tentang pola hidup. Bahasa Inggrisnya lifestyle itu ya. Lifestyle atau pola hidup. Kemudian baru nanti masuk ke obatnya. Correct drug ini obatnya. Kemudian teman-teman jangan lupakan bahwa pasien itu kan manusia ya. Dia itu punya suatu kualitas hidup. Maka apoteker yang saat ini ya, generasinya teman-teman semuanya, itu juga harus fokus kepada peningkatan kualitas hidupnya pasien. Nggak hanya memberikan saran, tetapi juga melihat kualitas hidupnya. Kualitas hidup itu apa? Mudahnya itu kemampuan seseorang untuk menjalani kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya dia pekerjaannya adalah Pak Polisi misalnya ya. Ada Pak Polisi hipertensi gitu. Kan diobati. Harapannya dengan dia diobati, dia itu masih bisa bertugas sebagai polisi gitu. Meskipun hipertensi. Jadi dia bisa kerja, kalau dia polantas bisa ngatur lalu lintas. Kalau dia tiap hari olahraga juga bisa tetap olahraga. Maka kepuasan hidupnya baik. Kan beda misalkan Pak Polisi kena hipertensi, kemudian obatnya mungkin tidak tepat ya,
akhirnya jantungnya berdebar-debar misalnya, dia nggak bisa olahraga. Kalau dia polantas, dia nggak bisa ngatur lalu lintas. Berarti kan dia nggak bisa bekerja kan? Kualitas hidupnya turun. Nah, hal-hal seperti itu harus mulai ya kita tanamkan sebagai apoteker, bahwa kualitas hidup itu juga penting. Termasuk nanti masalah yang berkaitan dengan efek samping. Karena kita concernnya ke obat, obat itu ada loh yang mengurangi kualitas hidup kalau menimbulkan efek samping. Minum kaptopril, efek sampingnya apa? Batuk kering tuh. Malam-malam harusnya bisa istirahat, tidur ternyata batuk-batuk. Nah, kan nggak bisa istirahat kan? Kualitas hidupnya turun karena dia nggak bisa istirahat. Nah, paginya harusnya dia aktif, ngantuk. Nah, kan kualitas hidupnya turun. Itu efek samping obat, bisa mempengaruhi kualitas hidup. Nanti ada lagi interaksi obat, itu juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Nah, itu fungsi dari konseling itu nanti mengantisipasi yang gitu-gitu. Jadi obatnya udah benar, kemudian edukasi pola hidupnya sudah benar. Nah, jangan sampai muncul efek samping, jangan sampai muncul interaksi obat. Nah, itu apoteker berperan di sana. Ini banyak ya teman-teman ya terjadi di lapangan. Kemarin saya nguji skripsi, kemarin sore itu ya. Yang saya uji itu sudah bekerja di Kimia Farma. Kemudian dia meneliti tentang interaksi obat, hipertensi. Kemudian yang paling sering dipakai ternyata ya, itu amlodipin. Kemudian urutan keduanya ada golongan angiotensin 2 reseptor antagonis, andesartan dan sejenisnya gitu ya. Dan itu ternyata bisa berinteraksi gitu ya, bisa berinteraksi gitu. Saya tanya, yang diteliti itu kan teoritis ya, ngecek obat A sama obat B pakai Medscape gitu ya, muncul oh interaksinya major, interaksinya moderate gitu. Tapi saya nanyanya pas praktek ada nggak yang memang mengalami interaksi obat? Jawabannya ada gitu. Problemnya obatnya kan harus diganti ya kalau berinteraksi itu. Namun karena obat ini sudah diresepkan oleh dokter spesialis dari rumah sakit ya, pasiennya itu segan. Karena biasanya pasien-pasien yang prolanis, rujuk balik itu, setelah ditangani spesialis kan obatnya dilanjutkan oleh dokter umum ya, di FKTP, di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dokter umumnya hanya nyalin saja, nggak berani ngubah dari resep sebelumnya yang dokter spesialis. Padahal waktu itu terjadi interaksi obat. Nah, pasiennya merasakan, saya kok kalau minum 2 obat ini jantungnya berdebar-debar gitu. Nah, mahasiswa yang saya uji tadi, itu dia bisa ngecek, oh ini kemungkinan interaksi gitu. Cuman kan dia belum jadi apoteker kan? Dia masih S1, kemarin baru ujian skripsi itu ya, baru mau lulus S1 gitu. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Nah, solusinya gimana? Harusnya lapor tuh ke apotekernya. Lapor ke apotekernya, ini ada kejadian interaksi obat, benar atau enggak gitu. Nanti sama apotekernya dikaji. Kalau benar, maka apotekernya bisa ambil keputusan tuh. Apoteker ini kan dia sudah punya apa namanya? Hak profesi ya. Hak profesi itu bahasa kita, bahasa tenaga kesehatan itu professional judgment. Professional judgment itu hak untuk mengambil keputusan berdasarkan profesinya. Jadi kalau dia melihat ada obat yang berinteraksi, itu dia bisa mengomunikasikan kepada dokternya, bahkan kepada dokter spesialisnya gitu ya, bahwa obatnya berinteraksi. Sarannya bisa dia sampaikan, misalkan obat ini dihentikan diganti dengan obat lain yang lebih aman. Itu professional judgment. Hanya bisa dilakukan oleh apoteker. Kalau baru lulus S1 belum punya professional judgment. Kalau tenaga vokasi farmasi, D3 farmasi misalkan, itu juga tidak punya professional judgment seperti apoteker. Mereka punyanya professional judgment di bidang teknis gitu ya, pelaksana teknis. Nah, itu peran apoteker teman-teman. Jadi bisa mengurangi kemungkinan pasien itu kualitas hidupnya menurun. Kalau apotekernya nggak berani,
ya sudah selesai. Pasiennya juga segan, nggak mau ngomong ke dokternya gitu ya. Apotekernya nggak berani mengomunikasikan, ya pasien akan tetap seperti itu. Paling-paling dia kemudian ambil keputusan sendiri, obat yang ini nggak saya minum lah. Gitu. Nah, pasien itu kan memperhatikan ya, kalau dia minum 2 kok berdebar-debar, coba saya kurangi 1 gitu ya. Oh, saya minum 1, yang ini aman gitu. Berarti yang itu tuh penyebab berdebar-debarnya. Dia bisa ambil keputusan tuh. Tapi itu kan keputusan pasien sendiri kan. Tapi kalau ngobrolnya sama dokter, sama tenaga kesehatan, itu teman-teman ditunggu ya. Obrolannya tentang mekanisme aksi obat, efek samping, interaksi. Itu dokter seneng kalau diajak ngobrol seperti itu. Dokter zaman now ya. Kalau dokter zaman dulu ya mungkin agak-agak gimana. Koran bekas nanti taruh di lantai. Kakinya pertama digerak-gerakan gitu ya, gerak-gerakan. Nanti ada tutorialnya, silakan teman-teman cek gitu ya, senam kaki. Kemudian ada yang posisi ke depan, ada yang telapak kakinya. Tapi nanti sampai pada akhirnya ngapain? Nyobek-nyobek kertasnya. Jadi tisu yang tadi atau kertas bekas yang tadi itu disobek-sobek. Sobek-sobek. Setelah disobek-sobek, dikumpulin lagi pakai kaki ya, pakai telapak kaki itu dikuel-kuel atau dibulet-bulet gitu ya, jadi bentuk bola. Itu bisa bikin orang keringetan loh. Nah, itu sudah olahraga. Nah, itu kan ringan ya, ringan. Kalau ada yang nggak bisa Pak, kakinya juga sakit misalkan ya, kan orang tua keluhannya banyak gitu ya, sendi-sendi pada sakit, boro-boro senam kaki ya, udah istilahnya bergerak saja sedikit itu sakit itu. Nah, maka bisa misalnya pakai ini nih, apa ini, air mineral ya, digerakkan tangan. Masih bisa yang berat-berat misalnya, saya masih bisa lari, gimana? Lari-lari nggak apa-apa, tapi jangan lupa apoteker nih harus mengingatkan. Ada caranya mengukur bagaimana olahraga itu sesuai dengan kebutuhan. Kuncinya di mana? Cek denyut jantung atau cek denyut nadi. Nah, nanti ada rumusnya. Silakan nanti teman-teman cari ya. Olahraga yang baik itu yang bisa meningkatkan denyut nadi seberapa banyak dari semula. Misalnya semula normal nih, 60 sampai 100 ya. Orang normal kan segitu. Nanti kalau dia olahraga, masih bisa lari-lari, masih bisa jogging, kan denyut jantungnya meningkat kan? Nah, itu dihitung. Jadi pas olahraga di tengah-tengah, coba cek denyut nadinya berapa, masukkan ke rumus itu. Kan pasti meningkat kan? Misalnya tadinya 100, misalnya ya, terus meningkat jadi 50, 150. Berarti kan ada selisih 50. Nah, apakah peningkatan 50 kali per menit itu masih aman? Nanti bisa dilihat dari rumus itu. Nah, silakan nanti teman-teman cek ya. Gimana caranya ngitung denyut nadi yang masih aman ketika olahraga. Ada banyak. Silakan dipelajari. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk memberikan konseling kepada pasien yang senang olahraga. Kalau pasiennya seperti tadi yang cuma bisa duduk, cuma bisa angkat ini, yang nggak usah dikasih konseling yang model gitu. Ngapain gitu ya? Yang penting gerak aja Bu, berkeringat itu sudah cukup. Duduk senam kaki berkeringat itu sudah cukup. Itu contoh ya teman-teman kalau kita mau memberikan konseling. Jadi kalau terlalu teoritis malah pasiennya nanti kebingungan. Kalau yang merokok, berhenti merokok mutlak, mau nggak mau, suka nggak suka, harus berhenti merokok. Itu. Ini kalau pasiennya merokok. Kemudian turunkan garam, asupan garam itu sudah pernah kita pelajari ya, karena natrium di S1 kan sudah ya. Nah, kemudian tingkatkan kalium, tingkatkan kalsium dan magnesium. Dari mana kalium, kalsium, dan magnesium? Suplemen. Kalau mampu beli, kan mahal ya. Kalau nggak mampu beli suplemen, dari mana? Sayuran dan buah-buahan. Kalsium, magnesium, kalium itu banyak terdapat di sayuran dan buah-buahan. Turunkan asupan lemak jenuh. Sudah nggak usah dijelasin ya, paham ini ya. Kemudian tingkatkan asupan serat alamiah. Sama ya, sayuran atau buah-buahan. Kemudian kalau dia konsumsi alkohol, diturunkan konsumsi alkoholnya.
Kalau ini di luar negeri ya, kalau di Indonesia nggak lazim karena umumnya alkohol itu dilarang di Indonesia. Maka kecuali dia penyalahguna gitu ya, alkoholik, nah itu harus dibatasi. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke pilihan anti hipertensi ya. Ini juga bermanfaat untuk memberikan konseling. Yang pertama, nah ini ilmu praktis saja. Kalau pasiennya umurnya lebih dari atau sama dengan 50 tahun. Nah, di antara sekian banyak anti hipertensi apa yang bisa dipilih? Nah, di sini sudah diberikan panduannya. Ada obat yang dianjurkan, ada obat yang tidak dianjurkan. Nah, yang dianjurkan itu pertama beta blocker, propranolol dan kawan-kawan ya. Catatannya tadi kalau pakai beta blocker jangan punya riwayat asma gitu. Yang kedua, ACE inhibitor. Captopril, lisinopril itu bisa digunakan. Kemudian yang ketiga AB. AB itu apa? Alpha blocker. Contohnya prazosin, terazosin itu ya. Doxazosin. Sambil dihafalin ya, teman-teman ya. Mbok sudah lupa barangkali ya karena lama. Alpha blocker contohnya prazosin, terazosin, doxazosin. Ada di atas tadi ya, nanti materinya kami share. Kalau beta blocker, propranolol, bisoprolol, apalagi atenolol itu. ACE inhibitor, captopril, lisinopril, banyak. Nah, yang tidak dianjurkan adalah diuretik. Itu diuretik. Mengapa usia lebih dari 50 tahun ya tidak dianjurkan diuretik? Ada yang bisa berpendapat? Silakan. Kenapa pada pasien usia lebih dari atau 50 tahun obat yang tidak dianjurkan diantaranya diuretik? Kerja ginjal sudah menurun, betul. Ada lagi? Banyak ini. Biasanya orang kalau 50 tahun itu masih kerja enggak? Masih ya? 50 tahun, 51, 52 gitu ya. Tapi usianya udah memang pralansia ya. Pralansia gitu. Diuretik itu kan biasanya kalau diuretik kuat, apalagi diuretik kuat, itu membuang cairan dan juga elektrolit ya. Kalium itu juga terbuang. Kalau pakai furosemid misalnya, diuretik kuat, contohnya kan furosemid ya. Itu kan kaliumnya juga terbuang ya. Orang kalau kekurangan kalium efeknya apa? Lemes. Lemes sehingga aktivitas fisiknya berkurang. Kalau dia bekerja misalkan, dia masih kerja usia 51, 52, di saat pralansia, nah, fisiknya kan sudah mulai turun ya. Kalau minum diuretik nanti kaliumnya keluar tambah lemes, sering lemes, mengurangi produktivitas kerja. Itu contoh mengapa diuretik sebaiknya dihindari. Kemudian misalnya kalau yang sudah berumah tangga ya biasanya 50 tahun asumsinya sudah berumah tangga gitu ya. Nah, kalau laki-laki misalkan minum diuretik itu bisa ada efek samping impotensi misalkan. Nah, itu kan mengurangi kualitas hidup ya. Kualitas hidup rumah tangga itu kan. Nah, itu kan harus dijaga ya. Itu teman-teman harus tahu ya bahwa obat-obat seperti diuretik juga punya efek samping impotensi gitu. Karena yaitu kaliumnya banyak keluar kan, energinya berkurang, lemas, padahal dia punya pasangan kan misalkan gitu ya. Nah, itu harus dijaga tuh keharmonisan rumah tangganya. Orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun punya resiko-resiko ke sana, sehingga kalau diuretik itu diberikan menambah resiko itu ya, mengurangi kualitas hidup karena mengalami impotensi itu. Kalau laki-laki ya, seperti itu. Kemudian kalau usia lanjut,
Nah, usia lanjut di sini yang dianjurkan, usia lanjut tuh berapa usianya? Mulai 60 ke atas. 60 tahun itu sudah usia lanjut. 70 tahun, 80 tahun ya sama. Nah, justru di sini yang dianjurkan adalah diuretik. Kemudian kalsium antagonis. Ca itu kalsium antagonis. Kalsium channel blocker sama. Kira-kira kenapa ya diuretik dianjurkan pada usia lanjut? Teman-teman kalau melihat karakter pasien lansia ya, karakter pasien-pasien lansia lanjut usia atau usia lanjut bolak-balik sama saja. Itu biasanya mereka polifarmasi karena penyakitnya banyak gitu. Penyakitnya udah mulai banyak. Misalnya gangguan jantung gitu ya. Maka kakinya membengkak.